Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan berbagai bentuk ketimpangan sosial di tengah globalisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nusayun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusayun. Saya Muhammad Berani Sabina. Saya Rizal Susiati. Saya Dewi Yusita. Dan saya Selamat menyaksikan. Berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi. Interaksi yang bersifat positif dapat meningkatkan perekonomian. Sebaliknya, interaksi yang bersifat negatif dapat menurunkan kondisi ekonomi. Jika dalam suatu masyarakat interaksi yang bersifat positif berlangsung intensif, maka ketimpangan sosial ekonomi tidak terjadi. Sementara jika suatu daerah interaksinya berlangsung secara negatif, ketimpangan sosial ekonomi akan terjadi. Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Pertumbuhan masyarakat menengah ke atas semakin meningkat. Sementara itu, jumlah kelompok masyarakat kaya juga semakin meningkat. Pada umumnya, mereka bergerak pada sektor jasa. Sektor jasa berkembang pesat pada era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor jasa menjadikan laju pertumbuhan pendapatan kelompok kaya jauh lebih cepat dibandingkan laju pertambahan pendapatan kelompok miskin. Kenyataannya, globalisasi tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, karena industri kecil kalah bersaing dengan industri besar milik perusahaan negara maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai ketimpangan pemilik perusahaan dan buruh. Melimpahnya tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan menjadikan tenaga kerja ditawar murah oleh perusahaan. Artinya, masyarakat tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan mereka diupah tinggi oleh perusahaan. Kurang diperhatikannya upah buruh menjadi masalah ketimpangan dalam masyarakat. Meskipun buruh mendapatkan upah, tapi mereka kadang harus bekerja lembur untuk memenuhi produksi. Kecilnya upah yang diterima sulit meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga begitu realitas ini berbanding terbalik dengan para pemilik perusahaan yang terus mendapatkan keuntungan dan menambah kekayaan mereka. C. Ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa daerah di Indonesia belum menikmati pemerataan pembangunan. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, misalnya antara Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa, serta antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan perbatasan. Proses pembangunan di setiap daerah juga berbeda-beda. Akibatnya muncul sebutan wilayah maju dan wilayah tertinggal. Suatu daerah dikategorikan sebagai wilayah tertinggal dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama berdasarkan letak geografis, yang kedua berdasarkan sumber daya alam, yang ketiga berdasarkan sumber daya manusia, yang keempat berdasarkan sarana dan prasarana yang ada, yang kelima berdasarkan daerah yang terisolasi. Ketimpangan desa dan kota. Pada umumnya, desa identik dengan kegiatan utama masyarakat. Adapun kota identik dengan pemusatan penduduk yang tinggi. Pada kenyataannya, bentuk-bentuk pembangunan lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan. Tertinggalnya kawasan pembangunan pada pedesaan dibanding perkotaan, dan tingginya ketergantungan pedesaan dibanding perkotaan. 2. Berbagai ketimpangan sosial non-ekonomi. Yang pertama yaitu
kepentingan pendidikan. Penduduk yang berkualitas merupakan sumber daya manusia dan potensial dalam pembangunan nasional. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dengan pendidikan, Anda akan menaikkan derajat kualitas Anda. Adanya globalisasi memang membuka cakrawala dunia secara luas serta mendorong terjadinya keterbukaan informasi dan mengakses segala informasi secara lintas batas. Globalisasi memang berdampak positif pada pendidikan. Akan tetapi, tingkat pendidikan berkualitas seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia. Ketimpangan pendidikan bisa terjadi antara pendidikan di kota dan pendidikan desa atau antara daerah maju dan daerah pinggiran. Adapun bentuk ketimpangan pendidikan sebagai berikut. Pertama, sarana dan prasarana pendidikan belum merata di wilayah Indonesia. Bagi Anda yang hidup di kota, gedung sekolah yang bersih dan kukuh serta berbagai fasilitas dapat Anda nikmati. Akan tetapi, fasilitas tersebut kadang sulit dinikmati teman Anda yang tinggal di daerah pelosok. 2. Dilihat dari keterjangkauan akses pendidikan. Adanya globalisasi mendorong terjadinya peningkatan mutu dan standar pendidikan. Peningkatan tersebut berdampak pada naiknya biaya mengakses pendidikan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit mengakses dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, dilihat dari tujuan pokoknya, mendorong pendidikan menyesuaikan standar internasional, misalnya penggunaan bahasa asing dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sekian. Oke, baik, selanjutnya yaitu B. Ketimpangan antar budaya global dan budaya lokal. Masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Adapun fakta tentang semakin digemarinya budaya luar dibanding budaya lokal yang sudah mengejala di dalam masyarakat. Di tengah era globalisasi seperti ini, saat ini tarian di daerah merupakan salah satu budaya lokal yang harus dilestarikan kebudayaan bangsa. Indonesia sangat banyak, setiap provinsi Indonesia memiliki kebudayaan berbeda-beda yang memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan tersebut jelas tidak dimiliki oleh negara lain manapun. Adapun faktor penyebab lunturnya kebudayaan lokal di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, keengganan generasi muda mempelajari budaya daerah, kurangnya sosialisasi dan budaya daerah oleh generasi orang tua. 2. Adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal. 3. Pemerintah daerah kurang mengupayakan pelestarian budaya. 4. Sedikit pengetahuan tentang dimiliki generasi budaya lokal. 5. Menggejala sikap individualisme